Selamat pagi para pecinta bahasa Inggris. Jangan bosan-bosan belajar dengan saya. Tetap semangat belajar terus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa kita. Kali ini kita bahas tentang kondisional tipe yang kedua. Jadi untuk kalimat kondisional tipe yang kedua ini dinamakan present kondisional. Kita ambil contoh dulu. Jadi contohnya kita masih mengutip di tipe yang pertama. If I pass the exam, I will continue. I would continue to university. Ya, perhatikan dulu. Untuk artinya kalimat tersebut masih sama seperti pengandian di tipe yang pertama. Jika saya lulus ujian, saya akan melanjutkan ke universitas. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami rumusan pada kalimat tersebut. Di sini ada kata if, sama seperti kondisional yang pertama. Kita tulis dulu if sebagai rumusan. Setelah if diikuti kalimat I pass the exam. I di sini sebagai subjek, pass di sini sebagai kata kerja bentuk yang kedua, karena pass itu adalah kata kerja beraturan. Untuk membentuk verb 2 menjadi verb 2 atau menjadi verb 3 itu tinggal tambah ed. Nah, ini bentuk yang kedua ya. Kemudian the exam di sini sebagai objek. Kemudian diikuti kalimat yang kedua, I ini sebagai subjek. Kemudian ada would. Dari semula pertama bentuknya will, kemudian ini berubah menjadi would. Nah, kemudian di sini tetap continue menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian ada penambahan university. Jadi ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Pokoknya yang penting subjek, adanya would, kemudian verb 1 ini bisa ditambah dengan objek kalau ada, atau ditambah keterangan yang lainnya. Ya, ini untuk rumusan tipe yang kedua. Ya, diperhatikan. If I pass the exam, I would continue to university. Jika saya lulus ujian, saya akan melanjutkan ke universitas. Sebagaimana yang saya singgung di tipe yang pertama, untuk kalimat kondisional tipe yang kedua ini sudah tidak ada harapan menjadi kenyataan karena sudah kedaluarso. Nah, makanya dinamakan present kondisional. Ini sudah tidak ada harapan menjadi kenyataan. Wis most pro. Jadi bisa ditarik suatu fakta. Fakta itu kenyataan. Itu kenyataan yang sesungguhnya. Karena pengandian itu adalah angan-angan. Ini kenyataan yang sesungguhnya. Untuk menarik suatu fakta, kalimat tersebut harus berbanding terbalik dengan kenyataannya. Kalau kalimatnya positif, ya, ini misalnya kalimatnya positif, maka faktanya negatif.
Kalau kondisionalnya, kalimat kondisionalnya ini kalimat negatif, maka faktanya adalah kalimat positif. Ya, diperhatikan. Kalau kalimat kondisionalnya berbentuk nominal itu tanpa kata kerja, maka faktanya juga dalam bentuk kalimat nominal. Bila kalimat pengandaiannya berbentuk kalimat verbal itu dengan kata kerja, maka faktanya juga harus dalam bentuk kalimat verbal. Jadi kalimat tersebut kalau dibuat fakta menjadi berkebalikan dengan pengandaiannya. Faktanya kita ambil dari kalimat I pass the exam. Saya lulus ujian. Jadi kenyataannya saya tidak lulus ujian. Dan semua fakta di sini, fakta dalam kalimat kondisional kedua harus ditarik fakta dalam kalimat present tense. Ya, maka kalimat I pass the exam ini kan berbau kalimat past tense. Maka harus ditarik fakta menjadi kalimat present tense. Karena ini bentuknya adalah positif, maka kok faktanya negatif menjadi I do not pass the exam. Kemudian kalimat yang kedua, I would continue to university. Karena ini juga kalimatnya positif, maka faktanya harus negatif menjadi I do not continue to university. Nah, ini ya. Jadi kita bisa membandingkan semula saya lulus ujian menjadi saya tidak lulus ujian. Semula kalimat kondisional saya akan meneruskan ke universitas menjadi saya tidak meneruskan ke universitas. Jelas ya? Kita akhiri dulu untuk tipe yang kedua, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke tipe yang ketiga. Salam English kuku pecah.